Zat yang maha agung, kepadanya segenap makhluk bergantung, dan hanya kepadanya pula sesuatu akan kembali. Dialah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, zat yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini dengan seluruh aturannya yang utuh dan sempurna. Dialah Al-Musyarri, zat yang maha pembuat hukum, yang hukumnya membawa rahmat bagi semesta alam. Dialah satu-satunya zat yang meminta pertanggungjawaban manusia pada yaumul hisab terhadap segala perbuatan manusia di dunia. Dialah yang akan menimpakan azab yang pedih, neraka dengan api yang menyala-nyala, membakar siapa saja yang melanggar perintah dan larangannya. Dia pula yang akan memberikan balasan berupa kenikmatan, jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bagi siapa yang saja yang beramal sesuai perintah dan ketentuannya dengan penuh pengorbanan dan ketaatan. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan para keluarga-keluarga, para sahabat-sahabat, dan pengikut-pengikut beliau yang setia menegakkan syariat Islam rahmatan lil alamin hingga akhir masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini seiring berakhirnya bulan suci Ramadan dan tibanya 1 Syawal 1447 Hijriah, gema takbir membahana di seluruh penjuru bumi. Perasaan bahagia bercampur kesedihan menyatu di hari ini. Bahagia karena hari ini adalah hari raya kaum muslimin seluruh dunia. Pada hari ini kaum muslimin berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan handai tolan sambil memandangkan takbir, tahlil dan tahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq yang menciptakan manusia. Dialah yang memberikan banyak kenikmatan kepada makhluknya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang telah menyelesaikan puasa Ramadan. Janji ampunan, kembali fitrah, suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Di sisi lain, kita pun bersedih karena belum banyak amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan yang baru saja berlalu. Mungkin masih banyak di antara kita yang puasanya tidak sempurna, yang tarawihnya masih bolong, yang tadarusnya tidak khatam. Bulan Ramadan telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segala catatan amalia yang telah kita tunaikan di dalamnya. Dia telah pergi untuk selamanya dan tak akan pernah kembali lagi. Dia pergi tanpa suatu kesan bahwa dia akan kembali datang menemui kita semua. Pergi tanpa suatu jaminan yang bisa dipegangi untuk tahun berikutnya. Karena apabila telah datang ajal seseorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan ditangguhkan walaupun dalam sedetik. Jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan ditangguhkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berpikir bahwa usia kita masih muda, fisik kita masih kuat, sehingga kesempatan di tahun depan pasti masih ada. Ajal tidak memandang tua atau muda, orang berpangkat atau bawahan, orang kaya atau melarat, semua sama di hadapan Hadimul Lazzat. Masih terngiang dalam ingatan kita. Mungkin ada di antara kita yang ayah dan ibunya, suami atau istrinya pada Idul Fitri tahun lalu masih berhari raya bersama kita. Tapi di hari raya kali ini beliau itu sudah tidak ada lagi di sisi kita karena terlanjur dipanggil oleh penciptanya. Mungkin ada di antara kita yang masih terbayang di mata kita, anak-anak kita dengan baju barunya bergembira ria, bersenda gurau menikmati
Fitri tahun kemarin. Tapi tahun ini keceriaan itu telah sirna di telan masa. Mereka telah tiada, malaikat maut telah pergi dunia. Bahkan remehkan suara manja untuk dibelikan baju baru, sepatu baru tidak lagi terdengar di hari ini. Karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat maut tidak dapat ditunda sedikit pun. Oleh karena itu jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan dosa-dosa kita semua. Dan ambillah iktibar, jadikan pelajaran momentum hari raya ini. Kita jadikan awal terbaik dalam menata hidup di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan amaliyah yang telah kita tunaikan di bulan Ramadan kemarin akan berlaku mewarnai hari-hari kita yang akan datang. Sadarilah bahwa kemuliaan seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diukur dari pangkat dan kedudukan, melainkan kualitas iman dan ketakwaannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini pula saya mengingatkan kepada kita semua untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi ibadah yang telah kita lakukan sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Sudahkah kita mendapat predikat yakin seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183? Kalaulah derajat dan predikat takwa yang sudah berhasil kita raih, maka janji Allah pasti kita akan terima. Yaitu yang pertama, kita akan memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, dimudahkan segala urusan hidup kita di dunia ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan dari segala kesulitannya dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir bulan Ramadan ini tentu kita telah melunasi kewajiban kita membayar zakat fitrah. Kewajiban ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang selain bersifat ibadah amaliyah juga dimaksudkan untuk membersihkan diri kita dari sifat amal dan kikir. Dan yang paling terpenting kita pahami bahwa di dalam harta yang kita miliki terdapat sebagian hak kaum fakir miskin. Hal ini penting untuk diingatkan karena sebagian saudara kita semakin dia kaya semakin dia pelit. Semakin meningkat rezekinya, semakin meningkat pula keserakahannya. Padahal perhatikan dan berbetullah wahai saudara-saudara, orang-orang yang telah mendahului kita, betapapun gayanya, tak pernah ada emas berlian dan mobil mewah yang itu dimasukkan ke liang lahannya. Jangankan harta yang berlimpah-limpah, istri atau suami pun yang begitu setia, janji sehidup semati, tidak pernah ada yang mau ikut menyertainya dan yang lahat. Tapi yang menyertai kita adalah selembar kain kafan berwarna putih. Ingatlah bahwa harta kekayaan yang tidak dikeluarkan zakatnya, infak dan sedekahnya akan membawa kita ke dalam api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sadari bahwa dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memohon ampunan kepadanya tanpa perantara, tetapi dosa kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa
pernyataan maaf dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan hari raya Idul Fitri ini untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Karena dalam pergaulan kita sehari-hari dan di dalam tindakan kita terlalu banyak hilaf dan ada saja yang mungkin tidak berkenan di hati saudara kita. Karena memang salah satu sifat dasar manusia adalah seringkali lupa dan hilaf. Terlalu banyak jalan untuk membuat kesalahan. Seorang suami yang sering menyakiti hati istrinya, bahkan memukulnya, adalah dosa. Apalagi kalau istri yang berani menyakiti hati suami, baik dari perkataan yang menyakitkan, kelakuan yang mengucurkan perasaan, tidak patuh pada perintah suami adalah dosa besar yang perlu permintaan maaf yang sungguh-sungguh dan tertaubatan. Demikian pula orang yang bertetangga sering terluka hatinya hanya karena masalah sepele. Hanya karena anak kecil yang bertengkar lantas orang tua perang dulu. Bahkan karena tetesan air hujan dari atap rumah yang jatuh di pekarangan tetangga sudah bisa timbul perselisihan. Untuk itu, marilah pada hari ini kita berjabat tangan, saling memaafkan seluruh hari, sehingga lenyaplah garis noda hitam dosa yang pernah ada. Hilanglah dendam kesumat yang membara dan terhapuslah segala kebencian yang mendalam. Apalagi sesama muslim, bahkan sesama umat manusia, kita tidak diperbolehkan untuk tidak bertemu sapa lebih dari 3 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat Id ini, tentunya kita akan menyebar untuk bersilaturahmi dan saling mengunjungi. Namun perlu saya ingatkan bahwa yang paling pertama harus kita kunjungi adalah orang tua kita dan mertua kita. Telah menjamur pemahaman keliru bahwa atasan dianggap lebih penting daripada orang tua. Karena orang tua tidak bisa memberikan bakat dan jabatan yang kita inginkan. Tetapi ingatlah bahwa tanpa orang tua kita tidak akan pernah melihat indahnya panorama dunia ini. Pernahkah kita mengingat betapa besarnya jasa dan pengorbanan ibu? 9 bulan 10 hari lamanya ibu menderita karena beban kehamilan, karena kandungannya. Ibu yang tadinya lincah terpaksa mengurangi gerakannya karena kasihan kepada sang bayi di dalam kandungannya. Ibu yang tadinya langsung rela berbadan 2 tanpa potongan demi buah hati yang bakal lahir dari rahimnya. Penderitaan ibu yang bertambah ketika ia melahirkan. Betapa sakit dan nyeri yang harus ia derita. Bahkan tidak sedikit ibu yang meninggal akibat perdarahan yang dialaminya. Sehingga tidak keliru kalau dikatakan bahwa ketika ibu melahirkan, kaki kirinya berada di dunia, sedangkan kaki kanannya berada di kuburan. Saking sakit yang ia rasakan. Bukan itu saja, kita melanjutkan penderitaan mereka dengan sedihan selama 2 tahun atau lebih. Sang ibu tidak pernah mengenal waktu istirahat. Walaupun dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang untuk istirahat, siang untuk berusaha dan malam untuk beristirahat. Namun demi si kecil, si buah api belahan jatuh, beliau rela lembur tak mengenal waktu istirahat. Siang dan malam senantiasa menjaga kita dari gigitan nyamuk dan pokok yang basah. Dialah yang memberikan kita minum sebelum kita merasakan haus. Dialah yang memberikan kita makan sebelum kita merasakan lapar. Dialah yang menyelimuti kita sebelum kita merasakan hawa dingin. Ia rela mengorbankan segalanya demi kepentingan sang anak. Tidur tadinya, makan tak sedap, badan tak terurus, kesehatan pun tak
Semuanya telah dijalani dengan ikhlas. Yang penting sang anak hidup dengan baik dan sehat. Ia rela mengorbankan suara paraunya untuk bernyanyi di tengah malam, walaupun dia bukan artis, demi ketenangan sang anak tercinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh ayah kita? Segala macam upaya dilakukannya untuk mencari rezeki yang halal, agar kita bisa hidup dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas. Jangankan hawa panas, hujan deras pun bukan halangan untuk berangkat mencari nafkah untuk si buah hati, agar di hari raya bisa berpakaian bagus dan tampil seperti anak lainnya. Wajahnya yang begitu keriput karena sering kelelahan, wajahnya jauh langsung umurnya. Pergi pagi pulang petang, tiada lain untuk kehidupan keluarga. Pandanglah wajah ayah kita ketika dia terbaring dengan tubuhnya yang keras, karena menahan capek dan pegal di badan, namun tak pernah meminta dijijit demi rasa cintanya. Pernahkah kita pikirkan betapa sakitnya bila terlahir dalam keadaan yatim piatu tanpa sanak famili, untuk segera menyambung hidup sebatang kara, keadaan teman berbagai rasa, tentu akan sangat sungguh sakit rasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwasanya Allah sekali-kali tidak akan menerima amal kebajikan seseorang, walaupun seluruh hidupnya dia bagikan untuk kebajikan di masjid tak pernah absen amalan-amalan sunnah selalu berbunyinya. Puasanya tak ada yang bolong, zakatnya tak pernah ketinggalan. Bahkan dia telah menunaikan ibadah haji berpuluh-puluh kali. Tapi saya orang tuanya berhenti di kampung, memikirkan anaknya yang jauh di sana tanpa ada berita. Surat tak kunjung datang, telepon pun tak pernah berdering untuk sekedar menanyakan kabar dan memohon di hari-hari besar Islam ini. Ia tidak memperhatikan orang tuanya, padahal mereka masih hidup. Ia tidak pernah sujud kepada orang tuanya untuk memohon ampun. Orang yang seperti ini tidak berhak mendapat surga, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengangkatnya. Bagi kita yang telah ditinggal oleh mereka, kita tidak tahu bagaimana nasib mereka di alam sana. Adakah mereka diterima dengan layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah sekarang ia sedang mengalami masa-masa sulitnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dan siksa kubur. Sedangkan kita dengan sukacita menikmati Idul Fitri, tertawa terbahak-bahak lupa akan keadaan mereka saat ini. Ziarahlah kuburan-kuburan mereka, sedekahlah untuk mereka, memohonkanlah ampun kepada Allah, sebab hal itu bisa meringankan penderitaan mereka. Satulah silaturahmi dengan mereka dengan mengirimkan doa pengampunan dan keselamatan, karena doa kita dan sedekah untuk mereka akan menjadi amal jariah yang tak akan pernah berhenti mengalir kepada mereka. Dan ingatlah bahwa surga telah tercium baunya dari perjalanan 500 tahun sebelum sampai ke sana. Namun orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangankan masuk ke dalamnya, mencium baunya pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa untuk mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan momentum hari Fitri ini untuk membuka lembaran baru. Kalau memang kehidupan kita kemarin telah dengan berbagai kelalaian, maka pada hari ini sepantasnya kita ikrarkan dan dihapuskan untuk memperbaikinya. Kalau memang Ramadan yang baru saja kita lalui semua, kita lalui mengisinya dengan amalan-amalan yang lain, maka marilah bersama-sama berjanji di tempat ini untuk mengisi bulan-bulan yang akan datang dengan amalan-amalan yang lebih baik. Demikianlah kupas yang sempat saya
sampaikan semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga-keluarga kita, dan pemimpin-pemimpin kita. Semoga kita bisa meraih predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selamat di dunia, selamat di akhirat, masuk surga di ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal intisab min hadillatil qadim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uutsun rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha fima amara wa ittaqu wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi amrin wa nafi'in min nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihati bil kursi. Wa qala ta'ala fi kitabihil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ta'ala wa baina qawmina wa anta khairul hadiin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbuna saghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sesungguhnya sangat banyak melakukan dosa-dosa. Hari-hari kami selalu berbuat dosa. Detik-detik kami selalu berbuat dosa, ya Allah. Kami adalah orang yang lalai, ya Allah. Maka di hari raya ini, ya Allah, kami mengangkat tangan memohon ampun kepada-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah lalu, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami yang sekarang, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami yang akan datang, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Betapa mereka telah merawat kami, ya Allah. Maka balaslah dengan surga, ya Allah. Ampuni dosanya, ya Allah. Tempatkanlah tempat terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Masukkanlah orang tua kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ampunilah segala dosa dan salah kami. Baik dosa dan kesalahan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, maupun dosa yang menyangkut Engkau yang Maha Mengetahuinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, peliharalah pintu-pintu kami, ya Allah. Bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu, ya Allah. Bukakan kepada kami pintu-pintu kesehatan, ya Allah. Bukakan kepada kami pintu-pintu keberkahan, ya Allah. Bukakan kepada kami pintu-pintu keselamatan, ya Allah. Bukakan kepada kami pintu-pintu surga-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa